Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya dengan Monica Septi Indrisiyani, rekan saya Reza Irha Permana dan Winahya Femriarsi akan membahas mengenai norma hukum. Sebelumnya kita masuk dulu apa yang dimaksud dengan pengertian norma. Beberapa pakar hukum menggunakan istilah norma dan ada juga yang menggunakan istilah kaidah yang dijelaskan di bawah ini. Menurut Maria Farida Indrati Suprapto memberikan pengertian norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Menurut Jimli Asidik, norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Kemudian berdasarkan Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukamto berpendapat bahwa kaidah adalah patokan atau ukuran pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup. Jadi norma hukum adalah aturan atau standar dan pedoman yang berperilaku atau bersikap dalam kehidupan. Kita mengenal beberapa macam-macam norma. Yang pertama itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum itu sendiri. Yang dimaksud norma agama ialah norma yang berpangkal pada kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Esa dan menganggap norma agama ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sementara untuk norma kesusilaan adalah norma yang berpangkal pada hati nurani manusia sendiri yang membisikkan agar melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tercela. Pelanggaran terhadap norma susila berarti melanggar perasaan baiknya sendiri yang berakibat penyesalan. Selanjutnya untuk norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang timbul dan diadakan dalam suatu masyarakat yang mengatur sopan santun dan perilaku dalam pergaulan hidup sesama anggota masyarakat. Kemudian untuk norma hukum yaitu dibentuk oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuknya. Norma hukum dapat berbentuk norma hukum tertulis dan norma hukum tidak tertulis. Sifat-sifat norma itu ada 4. Yang pertama bersifat perintah, yang kedua bersifat larangan, yang ketiga bersifat pengizinan, dan yang keempat pembebasan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Persamaan dan perbedaan norma hukum dengan norma lainnya. Persamaan. Norma hukum dan norma lainnya merupakan ketentuan yang mengatur perilaku seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mengandung perintah yang hendaknya ought to be atau do atau the solent dipatuhi. Merupakan pedoman berperilaku atau aturan bertindak sesuai dengan teori jenjang norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Norma-norma dalam satu macam norma tersusun secara berjenjang dan berlapis dalam suatu tata susunan yang bersifat hierarkis. Perbedaannya, norma hukum dibentuk oleh pihak di luar masyarakat, yaitu oleh lembaga negara yang berwenang membentuknya. Norma-norma yang lainnya dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Norma hukum dapat mengancam sanksi pendorong kepatuhan yang bisa diterapkan kepada pelanggar ketentuan-ketentuannya. Norma-norma yang lain meskipun dapat mengancamkan sanksi pendorong kepatuhan, namun pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam dapat menghindar dari sanksi tersebut. Norma hukum dapat memberikan kewenangan pada lembaga pelaksana untuk mendorong kepatuhan dan penerapan sanksi. Statika norma hukum. Sistem norma statik atau nomostatik. Norma dengan sistem yang statik berdasarkan pada isi norma sebagai sumber keberlakuannya. Menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus atau norma-norma khusus itu juga dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-norma khusus dari suatu norma umum tersebut diartikan bahwa
Isi dari norma umum itu dirinci menjadi norma-norma yang khusus dari segi isinya. Sistem norma dinamik atau nomodinamik. Norma dengan sistem yang dinamik berdasarkan pada pembentukan atau penghapusan dari ketentuan-ketentuan suatu norma sebagai sumber-sumber keberlakuannya. Artinya, pembentukan atau penghapusan dari ketentuan-ketentuan dalam suatu norma menjadi dasar penilaian seseorang mengenai keberlakuan norma tersebut atas dirinya. Dinamika norma hukum. Dinamika norma hukum vertikal yaitu pergerakan norma hukum dari tingkat tertinggi ke terendah atau sebaliknya. Dalam pergerakan dari bawah ke atas, norma hukum di bawah bersumber dan berasal dari norma hukum di atasnya, dan seterusnya hingga mencapai norma hukum dasar. Sebaliknya, dalam pergerakan dari atas ke bawah, norma dasar selalu menjadi sumber dan dasar dari norma hukum di bawahnya, dan seterusnya ke bawah. 2. Dinamika norma hukum yang horizontal adalah dinamika yang bergeraknya tidak ke atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping, karena adanya suatu analogi yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa. Untuk ciri-ciri norma hukum, yang pertama ada paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya berupa sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh alat negara. Dengan kata lain, kaidah hukum itu sifatnya memaksa atau Dwingenrecht. Yang kedua bersifat umum, yaitu berlaku bagi siapa saja. Yang ketiga abstrak, ciri-cirinya jadi objeknya tidak diatur dengan konkret. Isi norma hukum. Norma dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah suruhan atau gebot, yaitu berisi apa yang harus dilakukan oleh manusia berupa suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah larangan atau verbot, yaitu berisi apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga adalah kebolehan atau mogen, berisi apa yang diperbolehkan, yang artinya tidak dilarang dan tidak disuruh. Baik, terima kasih. Begitulah bahasan dari kelompok kami.